5G Podcast. Genuine, generous, goodness, glow and grow. Welcome teman-teman, dan kita kembali di acara 5G Podcast. Dan hari kita kedatangan dua podcaster kita yang kece-kece badai. Podcaster ya. Podcaster. Dan kita bahas tema yang hari cukup berat ya Daniel ya. Waduh, ini berat nih. Dari tadi udah ada gangguan nih kita. Udah ada gangguan nih. Serangan. Wah, ini serangan dari mana nih? Serangan dari Inter Milan nih yang Waduh, habis juara. Allegri is back, guys. Aduh. Inter Scudetto. Oke, hari kita akan bahas faith and logic. Nah, Iman dan logika. Nah, Bro Daniel, kita kenalin dong kedua podcaster kita yang kece-kece badai nih. Oke, jadi di depan aku ini ada namanya Kak Re. Hai. Halo, Kare. Beliau ini pengusaha nih, Bro. Oh, pengusaha. Pengusaha muda yang kece badai. Asik. Yang sebelah kanan kita, Bro. Kenalin, Bro. Sebelah kanan ini dulu Kanan aku siapa dulu nih? pernah kenal tapi agak lupa-lupa nih. Biar ingat Katanya lagi sekarang. kenalnya pas zaman aku masih suka Benten. Ya, ini kita sambut Kak Angga. Yeay. Nah, Bro Angga nih teman-teman, dia seorang dosen ya di STT Harapan Baru Indonesia, dan saya percaya untuk membahas faith and logic ini cukup sangat bisa mumpuni ya, Bro ya. Iya. Dari hoodie-nya kita udah tahu nih kelasnya kelas kakap nih. Kerapu ya. Dan beliau ini juga nih pembicara di BPH nih, Bro. Jadi cukup lumayan lah hari ini tamu kita, Bro. Ya. Nah, gimana nih kabarnya Bro Angga dan Bro Rinaldi? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik ya. Baiklah. Nah, Luar biasa. supaya lebih kece katanya suara kita dan kelihatan charming ya, kita buka masker ya. Buka masker nih ya. Kita izin Izin buka masker Gak ya. melanggar prokes nih ya. Yo, Tenang, kita udah divaksin kok. Iya, dan vaksin semua. Ya, dan sehat walafiat semuanya. Asik. Oke, nah ini kan kelihatan kecenya nih kan di kamera. Oke. Mantap. Gimana nih, Bro? Kabarnya hari ini? Sehat ya? Kabar baik, puji Sehat, Tuhan. mantap. Puji Tuhan ya. Bro Rinaldi usaha? Lancar? Lancar jaya. Lancar jaya? Asik. Kayak tagline Eh, ini. Kayak anak PT ini. Bahagia banget abis dapet cuan ya. Kita usaha nih, Bro. Gimana usaha? Apa aja? Bergerak di bidang apa nih, Bro? Jadi sekarang gua lagi fokus di F&B sih. Oke. Jadi gua ada buka stand burger, namanya Bam Burger. Oke. Dan sekarang sebenarnya lagi tahap pivot, jadi lagi mau berubah konsep, Oke. lagi mau berubah menunya mungkin dan cara jualannya. Jadi tunggu aja, nanti akan grand opening lagi. Wih. Dan for your information ya, burgernya dia itu kalau dimakan di mulut itu bukan cuma meleleh tapi meledak, men. Tapi gue sih nggak masuk akal sih. Ini Karena kita belum rasain. sponsor ya? Sponsor nggak sih? Karena belum kita rasain. Belum Bro. dirasain ya? Karena belum rasain, jadi gue nggak percaya sih. Gue nggak punya iman. Tunggu, Iya, harus ada bukti. Iya, harus ada bukti. Harus ada bukti ya. Berhubungan tema kita hari ini kan. Kedua, gue lagi juga bangun sosial media satu cafe di Tamrin Residence, namanya Oke. Black Brew. Gokil Wah. gitu. Jadi Asik banget ini. itu F&B yang sedang gue kerjakan. Oke. Ya, di luar itu sebenarnya lagi juga ada kerja juga di sosial media strategis, dan juga ada nerima customer kaos atau apparel. Jadi kalau ada yang ada acara ya. Bisa jadi ini nih AdSense kita, Bro. Multitasking ya? Multitasking. Ya, itu ada Instagram handle saya nanti di deskripsi. Promosi. Gak apa-apa, asal cocok bajunya kan. Jadi bukan cuma banyak usaha tapi dia selalu berusaha. Iya. Berusaha. Oke. Nah, terus. Karena beda tuh. Berusaha dan banyak usaha ya. Iya. Bisa juga dua-duanya kayak gue. Oke. Wah, luar biasa nih, Bro, multitasking ya. Iya. Nah, ini kalau berangga kegiatan apa nih, Bro? Sekarang masih masih jadi wakil gembala di GBI Blessing Back Generation. Juga masih handle bagian literatur juga, tulisan komsel dan bahan-bahan komsel materi di Departemen Pemuritan juga. Kemudian yang terbaru sih lagi sama teman-teman kita arrange School of Theology buat program 1 tahun buat leader minister khusus teman-teman yang mau studi teologi lebih gitu ya selama program setahun. Juga sekalian ngedosen di STT Harapan Baru Indonesia, sekaligus jadi kaprodi S1 teologi di sana. Jadi ya seputar itu aja sih, seputar nyiapin materi, bagiin materi, ngajar gitu-gitu. Emang passion gue kan ngajar kan. Jadi suka banget
ketika berhadapan sama teman-teman yang mau belajar, gitu aja sih. Wow. Gitu. Nah, kayak gue bilang tadi bro, cukup mumpuni nih. Betul sekali. Bahas Baru tentang hari bilang. kita ini. Ini deh. Iya. Nah, kita langsung masuk ke tema nih. Nah, menurut Angga nih, gimana definisi tentang iman sih menurut Pak dosen? Iya. Nah, ini menarik ya. Kalau kita bicara soal iman, iman itu kan adalah rahmat Allah sebenarnya, anugerah Tuhan. Katekismus Heidelberg misalnya memformulasikan tentang iman Kristen itu kan ada 3 aspek. Iya. Maka setiap orang Kristen yang bicara iman tentunya harusnya tidak bisa terlepas dari 3 aspek ini. Pertama adalah notisia, yaitu soal knowledge, tahu. Kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan dan kita harus kenalin apa aja yang ada di seputar Yesus. Iya. Tapi bukan cuma sampai sana, karena setan juga tahu Yesus itu Tuhan, bener Ya, ya? Yang kedua adalah asensus, yaitu mengakui atau acknowledgement. Jadi bicara iman itu bukan cuma sekedar tahu, tapi juga mengakui bahwa kebenaran yang kita percaya tentang Kristus misalnya adalah suatu hal yang benar. Jadi bukan cuma ditahu, tapi harus mengakui. Tapi ternyata ada faktor ketiga yang menjadi unsur penting juga yang melengkapi pandangan iman kita sebagai orang Kristen adalah fidusia, yaitu penyerahan diri, kebergantungan penuh sama apa yang kita percaya. Jadi kalau kita jadi orang Kristen nih, cuma tahu kebenaran, mengakui kebenaran, tapi nggak pernah menyerahkan diri, itu bukan iman, bro. Tanpa bergantung sama apa yang kita percaya, menyerahkan diri sama yang kita percaya, itu bukan faith. Nah, itu dia. Yes, jadi kadang mikir ya, anak-anak muda bilang, saya mengimani, saya beriman sama sesuatu. Pertanyaannya, oke, lu tahu, tapi lu mengakui apa enggak, itu juga belum pasti. Yang ketiga, lu menyerahkan diri nggak? Lu bergantung penuh nggak sama apa yang lu percaya tersebut? Maka ada orang bisa bilang, gue cinta Tuhan, gue ikut Tuhan, gue beriman sama Tuhan, tapi hidupnya nggak bergantung penuh sama Tuhan, nggak menyerahkan dirinya sama Tuhan. Sorry, it's not a faith. Jadi beda ya bro, percaya dengan mempercayai ya? Yes, of course gitu. Jadi itulah yang gue percaya tentang iman, kira-kira gitu. Wow. Dari jawabannya ketahuan ya bro? Imanku tergoncang. Ini langsung iya. Langsung evaluasi diri. Langsung insecure gitu. Tadi letakkan tangan di dadamu. KKR jadi. Nah ini kan dari versi Bapak dosen yang cukup berat ya. Dan lengkap sekali ya holistik banget. Nah ini gimana nih menurut Kak Renaldi sebagai seorang pengusaha, pandangannya tentang iman apa, definisi iman? Iya, jadi definisi iman menurut gua adalah ya itu kan gua ambil dari Ibrani ya yang gua baca ya. Itu dasar dari segala sesuatu yang kita tahu dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat gitu. Jadi ya gue ambil dulu ya dari Angga tadi ya. Jadi ya tadi kan 3 knowledge, terus mengakui dan penyerahan diri. Jadi ya emang kalau ya namanya pengusaha kan harus banyak beriman lah ya. Iya, cuman ya maksudnya dalam perjalanan perjalanan iman gue sebagai pengusaha ya, jadi gue harus mempercayai, pertama gue harus mempercayai dulu kebenarannya, knowledge-nya ya. Gue tahu gue memang pengusaha, tapi gue juga pengikut Yesus gitu. Jadi ya gue harus punya pengetahuan dulu atas Tuhan Yesus seperti apa dan apa yang harus gue lakukan sebagai pengikut Yesus di dunia ini dan juga sebagai perannya pengusaha. Itu yang first and foremost dulu, itu yang terutama dulu. Jadi walaupun mungkin di dunia ini banyak yang bilang kayak pengusaha harus cuan gitu dulu. Ya menurut gua nggak seperti itu dulu ya. Gua harus melayani melalui usaha gua. Nah itu keren ya value-nya bro. Itu kalau semua anak muda pengusaha kayak dia nih, kayak dunia tentram damai. Gokil. Betul. Tapi ya ketika gua meletakkan, ketika gua punya knowledge itu, gua kemudian gua harus mengakui itu dalam semua hal aspek dalam bisnis gua gitu. Jadi ya itu yang value yang akan gua tanamkan, value yang akan gua terus laksanakan dalam usaha gua, dan gua harus menyerahkan diri. Jadi ya dalam perjalanan mungkin ya misalnya nih ya, gua walaupun gua sudah berusaha sedemikian rupa, gua harus tetap berserah diri dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Jadi mau sebagaimanapun gua berusaha, ya mungkin logical thinking ketika berkata kalau misalnya ketika gua melakukan ini, ketika gua iklan, gua akan dapat pelanggan. Ketika gua ini ekspansi akan jadi tambah penghasilan. Tapi ya gue harus tetap harus menyerahkan iman gue dan bisnis gue pada Tuhan. Jadi ketika misalnya Tuhan berkehendak lain, ya
gua harus tetap sukacita, dan gua karena itu didasarkan atas knowledge dan knowledge apa yang Tuhan lakukan terhadap bisnis gue itu baik gitu. Jadi ya mau dibawa kemana mungkin gak bakal segede ini, mungkin nantinya harus stop, ya gue akan terus bersukacita karena gue punya iman apapun yang gue lakukan nanti Tuhan Yesus akan terus bersama gue gitu. Tadi menarik nih. Tadi Bro Kak Renaldi bilang gini, menerapkan iman terhadap usaha. Iya. Nah, itu boleh dikasih ini nggak, Kak? Contohnya? Oh iya, contohnya ya namanya usaha pasti kan ada planning, strategi. ada strategi dan mungkin ada vision juga ke depan. Ya mungkin semua itu setelah dirancang ya gue tetap bawa dalam doa bawa kepada Tuhan gitu. Tuhan, ini yang akan gue lakukan. Tuhan, ini yang akan mungkin terjalani dalam tempo waktu ini. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi gitu. Apapun kehendak-Mu itu aku akan ikut. Apapun kehendak-Mu, mau ini nanti Engkau bawa jauh melampaui segala yang gua visikan, mau ini sesuai visi, mau ini di bawah visi, atau mungkin ini nggak jalan sesuai visi, itu gua akan tetap menaruh iman gue pada Tuhan, dan gue akan terus percaya pada Tuhan karena gue punya knowledge, gue menyerahkan diri gue, dan gue menyerahkan diri gue dan karena gue tahu itu yang terbaik dari Tuhan. Berarti penting banget ya knowledge tentang Tuhan, membantu kita untuk beriman kepada Tuhan dong? Yes, betul sekali. Wow, luar biasa. Itu yang gue pegang. Bro Daniel punya pertanyaan buat narasumber kita? Berarti dari situ bisa dibilang faith sama logic itu bisa berjalan bersama ya? Iya, itu faith sama logic tuh menurut gue adalah ya satu hal yang berjalan bersama gitu. Jadi ya namanya tadi dibahas knowledge ya faith itu ya pengetahuan akan apa yang kita percaya gitu ya. Ya ketika suatu hal ada kita bahkan untuk satu hal yang mungkin nggak berbau rohani gitu ya, kita harus punya kepercayaan. Mungkin kita mendengar suatu berita gitu, kita mungkin nggak lihat secara langsung ya, tapi kita mungkin ada sedikit kepercayaan yang kita taruh gitu ya. Mungkin itu untuk versi bukan faith dalam tanda kutip rohaninya, tapi ya untuk suatu faith berjalan itu pada awalnya ya permulanya adalah knowledge gitu. Kita tahu bahwa hal ini ada dan kita akan mempercayai hal itu, dan kita juga berserah penuh ya. Wow, luar biasa. Nah, Bro Angga tadi kan ngomong di pertama itu tadi kan juga Bro Ronaldi ngomong tentang kita butuh knowledge supaya kita bisa beriman. Nah, kan nggak semua hal tentang iman kita tahu. Contoh misalkan tentang akhir zaman, tentang surga. Nah, gimana kita menjelaskan sebuah iman bahwa kita akan masuk surga kepada generasi milenial sekarang yang sangat apa ya? Nah, Alkitab aja nggak jelas loh ngomong tentang itu. Itu butuh tadi kan gimana ya? Gimana nih kira-kira buat Angga bisa kita jelasin kepada generasi milenial saat ini? Karena generasi milenial ini kan sekarang butuh bukti, minta butuh penjelasan. bukti. Itu gimana caranya? Kok bisa begitu? Nah, gimana? Ya, jadi ini pertanyaan menarik ya, pertanyaan metodologis. Gimana metode yang tepat, metode yang efektif agar iman ini atau ranah spiritual ini bisa disampaikan secara baik ke generasi milenial, kira-kira gitu kan? Benar. Nah, kita perlu tahu bahwa milenial ini adalah generasi yang hidup di masa sekarang dalam kondisi era post-truth. Jadi kalau ada orang bilang kita hidup di zaman modern, enggak. Kita sekarang hidup di zaman lebih dari post-modern bahkan, yaitu post-truth. Apa yang ada di dalam post-truth kita mesti tahu, sehingga kita bisa mengerti gimana cara ngomong ke generasi sekarang. Gagal menemukan apa yang ada di masa sekarang, tentu kita nggak akan jadi generasi yang nggak nyambung sama milenial. Maka pertanyaan sebenarnya apa sih yang ada di era post-truth sekarang? Post-truth atau era sekarang ini kan era yang dimana percaya kebenaran itu bukan soal konten. Tapi kebenaran itu soal siapa yang ngomong. Nah, kalau yang ngomong Pastor Graham keren, pendeta ganteng misalnya gitu ya, yang Berangga gitu ya. Maka kontennya nggak peduli benar atau salah, orang bisa lebih langsung dengerin. Kalau zaman dulu, zaman modern, zaman kakek-kakek kita gitu ya, nggak gitu. Itu zaman dimana rasio menjadi dikedepankan kan. Ini benar nggak sih gitu kan, dicek dulu. Zaman sekarang nggak, yang ngomong orang terkenal, orang yang berkarisma, orang yang keren, maka langsung diterima sebagai kebenaran. Itulah tantangan kita sekarang di era post-truth ini. Maka menyampaikan iman kepada generasi milenial, kita mesti tahu bahwa ternyata
di era post-truth ini kita ada tantangan yang begitu menarik gitu ya. Kebenaran bukan lagi soal konten tapi soal siapa yang ngomong. Nah, pertanyaannya adalah gimana gereja menyikapinya, gimana anak Tuhan menyikapinya, gitu kan? Di satu sisi kita mesti setuju dan percaya dan tak bisa dipungkiri bahwa ternyata memang betul figur itu penting. Maka jadi hamba Tuhan nggak boleh juga nggak mandi 2 hari, nggak baju juga mungkin ya nggak ganti-ganti gitu kan. Tentu orang nggak akan dengerin dia ngomong juga, gitu kan? Dan bukan cuma performanya tapi juga bicara soal konten. Bicara soal bagaimana hamba Tuhan bisa belajar sehingga kebenaran ini menjadi kebenaran yang baru, bukan yang basi. Pernah nggak sih kita ngelihat orang itu khotbah kadang-kadang menyampaikan kalimat-kalimat atau value-value yang basi yang semua orang udah tahu. Misalnya ada ayatnya tentang ketaatan misalnya, lalu menyampaikan ketaatan dengan hanya mengulang atau memparafrase ayat tersebut, ya intinya kita mesti taat sama Tuhan. Gak ada unsur novelty di sana, gak ada unsur kebaruan di sana, gak ada unsur yang menyegarkan di sana. Ini boring ya? Ini lagi. Gitu kan. Nah, ini catatan penting, sekaligus otokritik bagi kita semua praktisi pelayanan agar kita bisa belajar terus menggali sehingga aspek-aspek doktrinal misalnya itu bisa disuguhkan, dipaparkan, disampaikan kepada jemaat milenial kita, bukan cuma secara baik tapi juga mendalam. Nah, gitu kan. Nah, itu paling yang gue pikir sih, itu cara terbaik bagaimana kita bisa melawan sekaligus merangkul era post-truth kita sekarang. Karena kalau lu nyampein cuma hal yang basi gitu, apalagi lu hamba Tuhan yang maaf tidak menarik performanya, gak akan didengerin men sama anak zaman sekarang. Trust me gitu kan. Gitu sih kira-kira. Udah personalnya ngebosanin, kontennya juga sama. Waduh, itu udah parah banget. Bisa tidur beneran sebenarnya. Malah lebih sering dengerin influencer. Nah, influencer jadinya. Iya bener. Hai guys. Hai guys. Dulu guys. Gue lagi denger kabar guys. Karena apa yang disampaikan influencer kebanyakan kan sebenarnya hal-hal yang baru ya, menyegarkan kan. Orang yang nggak tahu jadi tahu. Nah, itu yang gereja hilang hari-hari. Itu dia. Itu yang menjadi missing point. Kenapa ranah spiritual atau ranah iman ini rasanya sulit sekali diterjemahkan bahkan disampaikan ke jemaat milenial kita. Mereka lebih seneng kok nonton Crash Landing on You daripada dengerin ibadah di gereja. Atau yang terbaru Vincenzo Casano. Itu pernah denger. Drakor banget gua kayaknya. Drakor banget. Gitu sih kira-kira. Gua kok tahu ya. Kok gua bisa jelasin ya? Apa itu menjadi salah satu tanda bahwa supaya kita up to date dengan keadaan sekarang? Waduh, jemaat post-truth nih. Nah, bro, ini kan agak kesulitan ya. Ya, beberapa hal kan kita sulit untuk menjelaskan kepada anak-anak milenial. Misalkan kita jelasin air menjadi anggur, gitu loh. Iya. Itu kan nggak logik banget ya, bro ya. Iya. Nah, pada pengen. Pada pengen anggurnya. Tapi kenapa mereka nggak konsen dengan konten bahwa ada satu mujizat yang terjadi, tetapi mereka lebih lihat kepada pengen anggurnya gitu. Iya, betul. Nah, ini apa ya? Menjadi tantangan sendiri, bro. Iya. Karena gini, bicara soal kenapa ya air jadi anggur ini kok nggak bisa diterima dengan logika misalnya. Kita kan berarti bicara soal bagaimana mendekati Alkitab ini atau mendekati ranah teologi ini dari sudut pandang logika saja. Padahal faktanya dalam kita dalam sumber teologi itu kan nggak cuma logika. Ada 4 setidaknya. Yang pertama adalah scripture, firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana firman Tuhan itu bukan cuma bisa didekati dengan apa yang kita mau, tapi firman Tuhan harus bisa menggugat segala kesalahan kita, pelanggaran kita sesuai dengan apa yang Alkitab mau. Jadi jangan kebalik. Sumber teologi yang kedua selain firman Tuhan adalah tentu yang disebut dengan tradisi gereja. Kita nggak mungkin bisa berteologi tanpa tradisi orang di segala tempat, di segala zaman gitu ya. Kita sampai hari ini masih dengerin kok buku-buku, masih baca buku-buku teologi, masih baca buku-buku yang dikarang oleh penulis-penulis yang baik. Jadi banyak sekali pandangan-pandangan orang-orang yang di dalam tradisi Kristen kita itu yang penting. Maka juga sumber teologi kita bukan. Dan yang ketiga adalah baru rasio. Jadi rasio atau logika ini adalah salah satu saja. Jadi salah banget kalau orang mendekati Alkitab gitu ya hanya dari kacamata rasio. Lu kehilangan 3 sisi lainnya men. Lu cuma mendekati dari satu sisi, lu lupa ada sisi yang keempat bahkan itu pengalaman. Maka hadirat Allah itu bukan cuma soal logik tapi bicara soal experience. Bagaimana setiap hari kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan gue suka menamainya dengan ziarah. Ziarah perjalanan antara iman lu sama Tuhan
yang lu take it personal sama Tuhan. Wow. Gitu kan. Dan itu yang seringkali mungkin hilang di dalam kerohanian atau iman anak-anak Tuhan zaman sekarang. Karena nggak mengalami ya. Yes, Ya. betul. Karena powerful banget sebenarnya kalau kita ngalami kan. Betul. Tapi memang anak-anak sekarang itu agak sulit ya ngalami. Maksudnya mereka tuh nggak terlalu suka dengan pengalaman seperti itu. Buat mereka itu sesuatu hal yang basi nggak sih bro? Iya. Menurut pandangan lu sekarang anak milenial? Mungkin Renaldi yang lebih milenial. Nah, gimana Renaldi? waduh. Nah, Renaldi gimana? Ya mungkin gini ya, berkaitan sama pertanyaan-pertanyaan yang atas ya, dimana mereka lebih curious gitu ya. Mereka banyak yang lebih ya kayak berusaha make sense gitu semua. Nah. Padahal ya maksudnya kan ini Tuhan yang kita sembah itu kan maksudnya mungkin salah satu ketuhanannya itu mungkin itu melampaui logika kita gitu. Nah itu dia yang emang mungkin banyak dari kita salah mengerti gitu, mencoba mengerti Tuhan dengan logika kita, sedangkan ya itulah yang that's the point gitu. Ketuhanannya Tuhan itu melampaui logika kita, dan ketika kita yang mencoba make sense ya maksudnya kita nggak nyampe gitu, nggak akan, dan ya itu dia yang bakal dipandang basi dan nggak keren lah, kayak aduh gua nggak bisa ngerti, makanya gua bilang ini salah gitu. Dan mereka mengambil kesimpulan seperti itu, dan itu yang banyak yang kita hadapi sekarang gitu. Jadi mereka mengedepankan apa yang gue bisa proof gitu. Padahal ya bahkan proof itu adalah bukan truth. Bukti itu belum tentu benar. Gitu. Good point. benar. Jadi ya gue bisa membuktikan, misalnya gue bisa membuktikan gue juru masak bintang 3 gitu. Gue edit aja muka gue pakai di Photoshop gitu, pakai jaket ya. Tapi ya apakah itu kebenarannya? Enggak. Tapi gue punya bukti gitu. Ya itu ibaratnya ya. Jadi ya kita terlalu hang up on proof, apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa mengerti dengan rasio kita, sedangkan ya kebenarannya mereka tidak, mungkin sebagian dari banyak orang tidak bisa terima karena mereka tidak bisa masukkan dalam rasio kita. Sedangkan ya Bro Angga tadi dijelaskan kalau kita pakai rasio, you miss the 3 point gitu, 3 poin lainnya hilang gitu. Jadi ya itu sih yang perlu, itu yang banyak dari teman-teman kita, banyak dari orang sekitar kita yang miss di situ. Ya memang ya, jadi penting sekali itu untuk kita bisa memastikan nggak semua hal yang harus dibuktikan, karena kalau semua dibuktikan berarti Tuhan kita kecil dong. Iya, itu menghilangkan ketuhanannya Tuhan. Iya. Gimana, Bro Daniel, ada pertanyaan nggak buat narasumber kita? Ya, sebelumnya aku mau bilang, jadi anak-anak muda jangan belajar matematika terus, Alkitab juga dipelajari ya. Wah, sip. luar biasa. Ini anak milenial banget bro ya. Iya. Kebetulan saya bermusuhan dengan matematika. Oh gitu ya. Berbias ya. Jarang-jarang ya podcast ada pesan moral gitu. Ini podcastnya 5G bro. Gokil nih podcast. Gimana Bro Daniel? Nah, aku ada pertanyaan nih. Kerja keras versus berdoa, manakah yang lebih membuahkan hasil? Nah ini menarik ya, kerja keras sama doa, mana yang lebih membuahkan hasil? Orang yang nanya ini, itu adalah orang yang pragmatis banget biasanya. Bagi dia hasil segala-galanya. Dengar tuh. Dengar loh. Oke lanjut bro. Bahkan dia nggak peduli sama kerja kerasnya, bahkan dia nggak peduli sama doanya. Kalau ada jalur ketiga, yang penting hasilnya bisa dia gapai, dia akan pilih jalur Anak sekolah nih mau ujian nih, disuruh belajar sama doa, tapi kadang doa doang nggak belajar, kadang belajar nggak doa, kadang pilihan ketiga contek. Bener pragmatis banget. Maka bagi orang pragmatis, ini bukan soal kebenarannya yang benar doa atau kerja keras, ini soal bagaimana saya bisa mendapatkan segalanya secara cepat dan bagi saya dan untuk saya. Self-center banget kan. Ini bukan cuma egosentrik tapi juga pragmatis banget. Benar. Nah maka karena itu pertanyaannya salah sebenarnya. Ini bukan lagi soal meng-compare antara kerja keras dan doa. Karena faktanya kalau kita bicara doa kan, doa itu bukan cuma minta isinya, tapi doa bicara soal relasi. Setidaknya ada 4 relasi yang orang Kristen harus tahu dalam berdoa. Level paling bawah adalah saya bicara Allah mendengar. Nah, ini level orang minta-minta nih. Jadiin Tuhan jadiin Tuhan seperti minimarket tertentu. Gue ngomong Tuhan dengerin. Pokoknya Tuhan dengerin apa yang gue ngomongin. Atau level yang kedua, level yang lebih baik adalah level Allah bicara,
saya mendengar. Nah. Ini kelihatannya rohani ya. Iya. Saya lagi ngapain? Kamu lagi ngapain hari ini? Saya lagi dengerin suara Tuhan. Asik. Saya lagi saat teduh. Allah experience. bicara, saya mendengar. Ada lagi level yang ketiga lebih dalam, yaitu Allah dan saya saling berbicara. Asik ini. Ya kan? Waduh. Ini Podcast ya, podcast. Yes, ini level conversation sama Iya, Tuhan. iya. It means good, very good gitu Iya. ya. Tapi ternyata ada level yang ada dimensi yang lebih dalam dari doa, yaitu Oke. level keempat. Apa itu? Tidak ada yang bicara, tidak ada yang mendengar, tapi keduanya memahami. Wow. Maka doa kita sebagai orang Kristen harus sampai dimensi itu. Wow. Bukan cuma bicara minta-minta yang penting hasilnya Tuhan, tapi bicara soal aku tanpa bicara sama Tuhan, tanpa tidak ada yang mendengar sekalipun, tapi keduanya bisa saling memahami. Sama kayak seorang istri dan suami gitu ya. Gue kalau lihat misalnya anak gue sakit di rumah, terus gue cuma lirik istri gue, gitu kan, dan istri gue lirik gue gitu ya. Kita nggak ada yang ngomong, nggak ada yang denger suara. Oke, kita langsung bawa anak ini ke dokter hari ini juga. That's a deep relationship, man. Itulah doa. Dan orang Kristen banyak miss sama hal ini. Gitu kan. Maka di dalam dimensi doa itu kita mesti melihat ternyata aspek permintaan bukan yang nggak boleh minta sama Tuhan, tapi adalah aspek yang paling dasar sebenarnya. Kalau lu anak Tuhan yang lu rindu di mana Tuhan menjadi betul-betul Tuhan dan Raja atas hidup lu, harusnya percakapan mendalam, memahami hati Tuhan itu adalah hal yang lu kejar harusnya. Gitu kan. Di dalam doa lu setiap hari, gitu kan. Nah, itu menarik sekali. Wow, luar biasa sih. Gimana, Bro? Kalau gua memandang ini kerja keras sama doa ini itu bukan hal yang mutually eksklusif atau inklusif, ya gue lupa. Jadi hal ini bukan sesuatu yang perlu di versuskan gitu. Kayak maksudnya ini bukan sistem binary thinking gitu, di mana ya kalau hal yang ini jalan, yang ini nggak jalan. Kalau hal yang ini jalan, yang ini nggak jalan. Jadi ya menurut gua ya ini keduanya harus jalan. Apalagi gua sebagai pengusaha ya, maksudnya ya ketika ya kalau misalnya gue merasa ya ketika misalnya ya gue mungkin kalau dikatakan gue cuma doa saja ya nggak jalan-jalan. Tapi ya ketika gue hanya bekerja keras tanpa berdoa, ya gue akan kehilangan identitas gue akan kehilangan diri gue sebagai orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mau melayani melalui pekerjaannya. Gue akan kehilangan identitas gue sebagai pengikut Tuhan gitu. Jadi ya di dalam pekerjaan itu gue sibuk sendiri, tapi gue bakal istilahnya kerja keras gue percaya bakal sia-sia gitu, karena gue lupa sebenarnya gue bekerja ini untuk siapa gitu. Jadi ya ini bukan sesuatu yang versus gitu, tapi keduanya harus sama-sama berjalan. Ora et labora ya. Ora et labora. Asik. Tapi kan bro, kalau kita lihat kan banyak nih pengusaha yang nggak takut Tuhan, nggak perlu doa-doa. Tapi sukses ya. Tapi sukses. Nah itu gimana? Kalah sukses malah kita ya. Nah, kalah sukses lagi. Malah dia lebih besar lagi. Kapitalis. Kapitalis. Gua akan menjawab secara ini ya, mungkin suksesnya diukur secara uang. Oh iya. Tapi ketika lu mengukur suksesnya ya, maksudnya seberapa banyak jiwa yang kau layani, seberapa banyak orang yang kau berkati melalui bisnismu, itu benar-benar suksesnya itu benit di atas berapapun angka rupiah yang kita akan capai gitu. Gue sih percaya seperti itu, karena ketika kita melakukan kehendak kita, melakukan kehendak kita doang tanpa mengukur, tanpa nyocokin kembali dengan apa yang Allah mau, yaitu kita akan lost gitu ya. Mungkin kita akan hilang dengan cinta kita dengan uang. Kita akan hilang dengan cinta kita dengan mungkin mengekspansi bisnis kita segede-gedenya. Kita akan hilang di situ. Tapi ya ketika kita mengukur apa itu sukses dan apa itu suksesnya Tuhan, ya itu akan mungkin kelihatannya sangat berbeda, tapi percayalah itu fulfillment-nya itu sangat juga berbeda gitu. Mungkin mereka dipenuhi secara materi, tapi kita dipenuhi hidup kita dipenuhi dengan Tuhan gitu. Ada ruang kosong yang dipenuhi dengan Tuhan. Iya, gitu. Biasanya kita dengerin dari pendeta ya. Ya, Tapi kali ini kita dengar dari pengusaha ya. Kayaknya dia punya mentor dan gembala yang bagus. Haleluya. Nah, ini Bro Angga. Kan sering ya kita lihat ada filmnya juga tentang bagaimana kita membuktikan keberadaan Tuhan. Karena ini menjadi sebuah pertanyaan di kaum milenial. Kalau memang Tuhan ada, kenapa harus ada corona? Kenapa harus ada anak yang pintar dan anak yang bodoh? Kenapa harus ada ekonomi yang kurang dengan ekonomi yang berlebih?
Padahal mungkin keduanya sama-sama mungkin takut Tuhan malah. Sama-sama setia sama Tuhan. Nah ini gimana nih bro membuktikan keberadaan Tuhan itu secara logik mungkin buat kaum milenial? Gitu ya. Jadi seringkali kita ngelihat faktanya Tuhan itu ada, tapi ternyata nggak ada gitu ya, kira-kira gitu ya. Iya. Nah teman-teman kita mesti lihat bahwa yang namanya evidence atau bukti tentang keberadaan Tuhan itu kan bukan cuma dari aspek logika saja. Okay. Kita bisa melihat ternyata dari aspek misalnya kebahagiaan, eudaimologi misalnya. Bagaimana kebahagiaan kita itu ternyata bisa diisi cuma oleh Allah. Lu kerja keras kayak Renaldi tadi bilang, abis punya motor lu kan pengen lagi punya mobil. Punya mobil pengen punya rumah, punya rumah lu pengen punya segala-galanya dalam hidup lu. Abis itu apa? Abis itu mati, men. Gak ada yang bisa puasin kita di dunia ini kecuali Tuhan. Maka ada seorang teolog berkata bahwa di hati kita cuma bisa diisi full feel itu cuma sama muka, tangan, kaki, badannya Yesus. Maka bukti keberadaan Tuhan itu bukan cuma dari sisi Tuhan bisa beri apa yang saya mau atau tidak, tapi dari bagaimana fulfillment atas emptiness-nya kita atau atas kekosongan hidup kita ini bisa diisi secara penuh. Itulah bukti Tuhan itu ada, bukan ya kan? Justru kita bisa melihat ternyata di dunia ini yang penuh dengan penderitaan, bahkan disitulah Tuhan bergerak. Tapi masalah kita sering lihat Tuhan, kita sering mengkotakkan Tuhan itu dari sisi seperti yang kita pengen doang. Kalau Tuhan ada, kenapa nggak langsung Tuhan hilangkan saja COVID-19? Pertanyaannya kan. Padahal kita lupa Tuhan itu adalah Tuhan yang juga ada di gugus paling depan bersama para dokter dan para suster. Tuhan yang bersama dengan kita. Dia bukan cuma Allah yang ada di atas transenden jauh dan duduk kayak kakek-kakek pedang pedang pegang tombak gitu ya. Tapi dia Allah yang sekaligus ada bersama dengan Anda dan saya. Sehari-hari saat lu nggak bisa bayar uang sekolah, saat lu mungkin bapak mak lu sakit, nyokap lu mungkin sering berantem di rumah, Tuhan di sana. Dan Tuhan ada di sana, dan bro. Tuhan ada di sana. Nyokap berantem gitu, ya. Yes, correct. Jadi terlalu sempit kalau kita mengkotakkan Tuhan sebagai bukti keberadaannya cuma dari sisi logika dari apa yang kita lihat. Bahkan penderitaan di dunia ini juga adalah sebuah historical necessity, sebuah keharusan yang perlu. Kenapa Gimana perlu? tuh, bro? Kenapa perlu? Karena gini, kita itu hidup di dunia yang rusak. Fakta bahwa dosa merusak segalanya menunjukkan dunia ini sudah rusak memang. Karena kita hidup di dunia yang rusak, maka penderitaan adalah konsekuensi logis atau bagian dari kehidupan kita. Sama kayak lu masuk ke kandang singa nih, ada di dalam kandang singa ada 10 ekor singa. Apa yang terjadi ketika lu masuk singa? Lu kan dicabik-cabik, lu kan mungkin baret-baret, lu mungkin akan terluka. Itulah dunia kita, itulah kita. Masuk di dunia yang berdosa, konsekuensi logisnya adalah penderitaan. Maka penderitaan adalah bagian dari konsekuensi logis hidup kita di tengah dunia yang rusak dan berdosa ini. Tapi faktanya Tuhan menyertai kita, bukan itu bukti yang sangat jelas bahwa Dia bersama dengan kita. Dari mana kemarin HRD itu bisa digerakkan hatinya dan bisa menerima Anda saat lamar kerja? Tuhan. Dari mana kemarin Bapak nggak punya duit buat bisa bayar kuliahmu, atau ada orang yang mengirimin duit? Tuhan. Bukankah Tuhan provide segalanya? Dan makanya bukti tentang keberadaan Tuhan itu nggak cuma bisa dikotakkan dari sisi satu saja. Itu apa yang bisa kita lihat. Terus sempit ya, bro? Yes, tapi segala hal di dunia ini, di sekitar kita bahkan, Allah ada bersama dengan kita. Nah, kalau pertanyaan yang gimana tentang apa bedanya saya dengan anak teman saya yang sama-sama takut Tuhan, sama-sama percaya Tuhan, tetapi kehidupan yang berbeda, mungkin secara ekonomi, secara sosial. Gimana, bro? Ya, jadi kita mesti tahu bahwa ini pertanyaan yang masuk ke ranah determinisme. Ada orang yang percaya hard determinisme. Segala hal ditentukan oleh Tuhan. Termasuk lu belok kiri, belok kanan ketika lu naik motor. Saya mau belok kanan, itu dari Tuhan. Saya mau pilih baju warna kuning, itu dari Tuhan. Ada orang yang seperti itu? Ada, itu hard determinisme. Termasuk kalau saya hoki, lu suwe gitu ya. Itu juga dari Tuhan. Itu orang-orang hard determinisme. Ekstrim kiri banget. Tapi ada juga orang yang ekstrim kanan sebaliknya, atau disebut libertarian freedom. Orang-orang yang berkata bahwa enggak, segalanya ini bisa saya dapat karena saya. Fakta gue mau belok kanan ya karena gue mau belok kanan. Gue pilih baju warna merah karena gue mau warna merah. Gue bisa berhasil lebih dari temen gue yang miskin itu karena gue bekerja lebih keras. Semua karena saya, kebalikannya. Tapi ada aspek ketiga sebagai orang Kristen yang harusnya mungkin kita pertanyakan dan juga kita perlu lihat baik-baik apakah kita perlu ambil atau tidak. Yaitu aspek yang disebut dengan soft determinisme. Ini aspek yang rada di tengah-tengah. Itu gimana, bro? Itu percaya bahwa kita ini orang yang punya keinginan, punya kehendak bebas, tapi ketahuilah kehendak bebas kita kan bukan digunakan untuk bisa bebas berkehendak. Iya nggak sih? Maka ada sinergi antara kehendak kita sama kehendak Tuhan. Kita itu orang yang udah terkontaminasi dosa, punya kecenderungan untuk selalu ke hal yang negatif. Pasti. Dari dulu baca Naruto sama baca Alkitab, kita akan lebih suka baca Naruto. Ada kecenderungan buat gak suka sama Allah, buat gak tertarik sama Allah.
Tapi di dalam sinergi itu, bagaimana kita bisa memilih apa yang Allah suka, bagaimana kita bisa memilih apa yang Allah inginkan, maka itulah pertumbuhan iman kita. Ya kan? Maka antara kok temennya lebih diberkati, saya enggak, ini nanti dulu, jangan-jangan lu selama ini males belajar dan teman lu giat belajar. Nah, iya nggak sih? ujian bro, rajin belajar belajar nih bro. Tapi kita faktanya ironisnya kita sering sekali menyalahkan Tuhan. Teman gue lebih tajir, gue kagak. Gitu kan. Padahal lupa bahwa kesuksesan itu benar kata Renaldi tadi bukan cuma dari satu aspek, dari aspek-aspek lainnya. Bill Gates saja percaya kan kalau orang itu kalau lu belajar sungguh-sungguh, kalau bekerja keras sungguh-sungguh, tentu hidup lu akan sukses. Ya kan? Jadi jangan-jangan kalau teman lu kaya lu enggak, teman lu sukses lu enggak, jangan-jangan waktu sekolah dulu gitu ya lu cuma main CS doang kerjanya. Atau sekarang gue tua banget kayak. Counter Strike. Gue tua banget kayak CS. Gue ngerti bro, gue ngerti gue apa sih game sekarang? Masih pernah main kok aku. CS-nya lain. Point blank masih juga. Itu lebih jauh. Gue tua banget men. Game apa zaman sekarang? Tolong saya. Lama kita tangan. Gitu sih kira-kira. Jadi menarik ya. Wow, luar biasa. Gimana? Ya, tadi sempat ada ngomong tentang hoki dan suwe. Itu apa? Gimana bro? Iya, apa ya, hoki itu kan kita percaya orang yang beruntung ya. Orang yang mungkin kalau di Kristen mungkin orang diberkati gitu ya. Ada juga orang-orang yang suwe, yang sial hidupnya. Dikit-dikit ketiban malang gitu kan. Ya makanya balik lagi, Anda adalah tipe orang yang mana gitu kan, yang percaya hard determinisme bahwa segala hal ditentukan oleh Tuhan, termasuk kesialan lu juga tuh dari Tuhan gitu kan, atau orang yang percaya bahwa enggak loh, kita tuh juga punya ambil bagian dan tanggung jawab sebenarnya di dalam hidup kita. Jangan-jangan saya sial hari ini gara-gara saya nggak belajar, gara-gara saya nggak bekerja keras gitu ya. Jadi ini dialektika dan ketegangan yang terus harus dijaga sih. Karena gini bro, sering kan kita lihat hari ini gue sial banget nih Kak Putra, misalnya gitu kan, anak-anak milenial sekarang. Kenapa? Mungkin gue tadi pagi nggak doa nih. Nggak doa pagi nih. Ini biasanya kan menjadi sering ya. Mungkin kemarin saya dosa ke temen mungkin ya. Nah, hari ini sial. Ngebully teman gue jadi gue kena begini nih. Nah, gimana bro Renaldi? Gue gimana ya, kalau yang kayak gitu gue tidak percaya. Maksudnya gue tidak percaya kalau hubungan kita tuh transaksional sih. Kayak misalnya gue tidak beri persembahan maka gue ketiban sial. Nggak kasih persepuluhan gitu ya? Persepuluhan miss, terus tiba-tiba langsung binatang pelak langsung habisin. Maksudnya gimana ya? Gue percaya kasih Tuhan itu cukup buat kita semua. Dan maksudnya mungkin ya apapun yang kita lakukan ada sebagian dari kita yang ambil andil dalam itu ya. Jadi yang soft determinisme itu mungkin yang Bro Angga tadi jelasin ya, maksudnya ya bisa aja ya emang karena gua ya misalnya rumah gua, kos gua kena colong karena ya emang gua aja lupa kunci pintu gitu kan. Kurang safety. Iya. Kita nyalain Tuhan lagi. Tuhan baik. Handphone gua kecolong sih. Kenapa gua dibuat lupa kunci pintu gitu kan. Salah Tuhan lagi karena dia lupa ya. Ya padahal ya maksudnya emang lupa aja gitu kan. Ya tapi ya maksudnya ini masih terkait sama hoki suwe juga berarti. Jadi ya maksudnya tapi ya gue percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya kalau Tuhan masih dan Tuhan terus bersama kita ya itu akan baik gitu ya. Mungkin ya itu tidak enak gitu saat kita mengalaminya, kayak misalnya kecolongan ya siapa sih yang enak, tapi ya kita tahu Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Ya kita akan bisa terus ya maksudnya terus mengelus dada dan bilang oke, gue tahu mungkin saat ini nggak enak, tapi ya gue percaya Tuhan akan selalu dalam hidup gue, dan gue percaya ini akan memberikan kebaikan dalam hidup gue. Mungkin ya kita nggak tahu, mungkin kedepannya mungkin akan terjadi hal yang serupa dan kita lebih waspada atau sebagaimana itu mungkin lebih teknisnya ya. Tapi gue percaya ya maksudnya apapun yang terjadi sama kita, ya mau itu enak mau itu nggak enak, ya percayalah kalau saat ini Tuhan itu ada bersama kita, dan itu semua itu adalah untuk kebaikan kita. Gitu sih. Nah jadi ini penting nih tadi tentang bahwa kita bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kadang kita nggak baik. Nah gimana itu bro? Kan orang bilang, Kak Putra gimana sih kita sebagai itu melihat ini kita kadang kita nggak baik, masa kita bisa bilang Tuhan baik sih? Gimana kita mau bilang begitu? Secara logika nggak masuk akal.
Ya, kebenaran itu kan bukan cuma korespondensi ya. Maksudnya harus sesuai dengan realita. Enggak juga. Kebenaran itu kan mesti dilihat secara koherensi sebenarnya. Bahwa dari awal sampai akhir ada maksud Tuhan di sana. Kita tuh seringkali lupa loh bahwa di saat ini, di masa ini kita mungkin sedang menderita gitu ya. Mungkin sedang ngalamin hal yang gak enak. Tapi jangan lupa bahwa segala ketidakenakan ini, bukankah ada lagu yang berkata tangan Tuhan yang menenun segalanya, seperti pelangi sehabis hujan bahkan gitu ya. Maka dari seluruh hal yang gak enak kita alami sekarang, dari bahkan mungkin kesialan yang sedang kita hadapi sekarang, kalau tadi temanya sedang hoki suwe kan, maka jangan-jangan kita sedang dididik oleh Tuhan untuk melihat rencana yang lebih besar lagi di dalam segala aspek yang koheren tadi. Dari awal sampai akhir, bagaimana melihat Tuhan itu punya big plan yang besar dalam hidup kita. Ya kan? Makanya kita jadi orang yang seringkali lupa bahwa kita itu harusnya melihat secara keseluruhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ketimbang cuma sepotong-sepotong dari hal-hal yang sering kali kita hadapi. Teman-teman kita di agama seberang aja punya konsep yang bagus, masa kita enggak gitu ya, bahwa segala sesuatu ada hikmahnya, apalagi kita yang kita percaya ada grand design yang dari Tuhan yang begitu besar buat hidup kita. Berarti itu hanya sepenggal atau bagian kecil dari sebenarnya rencana Tuhan yang lebih besar ya? Jangan selalu terpaku pada hasil, tapi mungkin yang Anda alami sekarang itu adalah proses menuju suatu hal yang besar. Ini podcast yang beda nih, Bro. Asik banget. Ada hal yang di hikmah kita. Udah siap ujian matematika. Habis itu main CS. Gimana, berani ada pertanyaan lagi nggak buat narasumber kita? Oke nih, sekarang kita ke dalam dunia pertemanan nih, lingkungan pertemanan nih. Jadi ada beberapa situasi nih di mana kita anak-anak muda ini mau melakukan sesuatu atau disuruh melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau dipikir secara logika, kalau gua nggak begini, nanti gua dijauhin temen nih. Tapi secara iman juga, wah kalau begini tuh gua berdosa nih. Nah itu gimana tuh kita menghadapi hal itu tuh? Ya, jadi bagaimana memegang iman tetap teguh di tengah lingkungan yang rusak ya? Pertemanan yang ini mengingatkan gue sama surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Gimana? Ya kan? Ketika Paulus memberi suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus, dia kasih salam. Salam kepada jemaat Korintus. Ya kan? Kepada jemaat Allah, ya kan? Yang menarik adalah kata jemaat Allah itu atau Ecclesia Tuteu itu disebutkan punya 3 makna sebenarnya. Jadi seolah-olah kayak Paulus itu dengan sengaja ingin memberitahu mereka dengan menyebut jemaat Allah. Ternyata ada maknanya. Kalau jemaat lain kan disebut misalnya di Galatia rada kasar ya, hai orang-orang Galatia yang bodoh gitu ya. Atau jemaat lain juga hai orang-orang kudus gitu ya. Tapi di Korintus dikasih sebuah kalimat sapaan yang begitu bagus, begitu manis, seperti Paulus ingin sengaja mengingatkan ada makna tertentu kepada jemaat Allah gitu ya. Ternyata jemaat Allah atau Ecclesia Tuteu itu punya arti 3. Yang pertama adalah punya kesadaran yang sama. Jadi jemaat Korintus ini adalah orang-orang yang lagi berantem ceritanya, lagi banyak permasalahan, bahkan mereka berkata bahwa orang-orang yang terpecah-pecah, gitu ya. Jadi bayangin di gereja lagi terjadi perpecahan, saudara. ya kan, lalu melegalkan praktek prostitusi juga, gitu kan. Ini jemaat yang lagi kondisi lingkungan rusak lah, seperti pertanyaan Bro Daniel tadi kan, lagi kacau balau lah, gitu ya. Tapi Paulus dengan sengaja menyebutkan jemaat Allah, berarti yang pertama ingin mengingatkan jemaat bahwa mereka itu orang-orang yang punya kesadaran yang sama. Kesadaran yang sama dalam hal apa? Dalam hal kita itu orang yang tadinya itu rusak dan berdosa. Orang yang masuk lumpur, tapi sekarang kenal Kristus, kita dibersihin dengan darah Kristus, jadi orang-orang yang baru. Ya kan? Nah ini yang kita lupa. Kenapa kita bisa terpengaruh sama kondisi lingkungan yang rusak? Karena kita lupa, kita nggak punya kesadaran bahwa dulu tuh lu orang berdosa kawan. Sekarang tuh dibasuh bersih sama Tuhan, itu anugerah yang mahal banget. Ya kan? Kita cuma ingat pas lagi momen Paskah ketika gereja puterin film Passion of the Christ. Baru ingat tuh itu mewek semua tuh. Pas adegan Yesus dipakai. Pasti rata-rata langsung ada nggak mau nonton. Tapi sehari-hari kita lupa bahwa kita itu orang yang harusnya sesadar itu. Ketika lu lagi kerja, ketika lu lagi di tempat teman-teman futsal lu lagi nongkrong gitu ya, di teman-teman gamers lu lagi nongkrong, lu lupa film Passion of the Christ itu mendadak ya. Jadi ketika Paulus berkata jemaat Allah, makna pertama adalah, hey, ingat, lu punya kesadaran yang sama harusnya. Yaitu kita orang-orang yang sudah ditebus Tuhan.
maka lingkungan buruk akan otomatis terfilter di dalam hati kita. Oke, gue nggak bisa. Ya, zaman sekarang bilangnya toxic Toxic. ya. Betul. Yang kedua bukan cuma kesadaran yang sama, tapi penghayatan yang sama. Kita itu sudah hidup di dalam suasana keselamatan. Suasana keselamatan berarti hiduplah jadi orang Kristen yang jangan sembrono. Udah Kristen sih, tapi masih pornografi. Udah Kristen sih, tapi mudah sekali tergoda sama hal-hal tertentu. Stop lo yang gitu suka kan. masuk pornografi. Kristen cuma di KTP doang. Tapi sikapnya ya. Iya, kita lupa menghayati bahwa ini sudah dalam suasana keselamatan, maka jangan sembrono jadi orang Kristen. Setiap hari adalah hal yang harus kita perangi. Gue suka banget sama bukunya Tim Keller dalam bukunya Gospel in Life. Dia bilang kita itu jadi orang Kristen seringkali menolak godaan dengan motif yang salah, kata dia. Pertama, saya menolak godaan hanya agar supaya dilihat baik sama orang lain. Itu motif yang salah. Atau yang kedua, saya menolak godaan hanya agar supaya diterima sama komunitas saya. Atau yang ketiga, saya menolak godaan hanya karena saya takut Tuhan gak berkati saya. Jadi semuanya saya. Maka Tim Keller bilang yang paling bagus sebenarnya bukannya saya, tapi bagaimana ketika kita menolak godaan, itu karena kita mau kasih yang terbaik sama Tuhan. Nah ini, penghayatan yang seperti ini yang seringkali nggak ada di komunitas. Maka gue pesan sama teman-teman yang suka komsel, dimanapun Anda berada, kalau komsel jangan cuma nongkrong-nongkrong doang. Tapi by the way nongkrong itu penting juga. Tapi di dalamnya mari bangkitkan budaya untuk punya penghayatan yang sama tadi. Bahwa orang Kristen itu hidup dalam anugerah Tuhan. Yang terakhir yang ketiga adalah minat yang sama. Jadi ketika Paulus bilang jemaat Allah itu mengandung makna, ingatlah kalian bahwa kita orang-orang yang hidup tidak lagi dalam sekat antar golongan, tapi hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sama kayak jemaat mula-mula. Maka komunitas menjadi penting. Gue suka banget kalimat mentor gue, Pendeta Togi Simanjuntak, orang Kristen yang sehat itu orang Kristen yang punya mentor dan mementor orang lain. Komunitas berarti kan. Jadi ketika lu jadi orang Kristen yang sendirian, hati-hatilah mungkin jangan-jangan keimananmu atau kerohanianmu sedang tidak sehat. Gitu kan. Jadi kesadaran yang sama, penghayatan yang sama, kemudian minat yang sama. Itu yang Paulus bilang. Jadi mari simpulkan sendiri teman-teman, apakah hari ini teman-teman sudah hidup di dalam apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat Korintus yang lingkungannya memang sedang rusak hari itu. Gitu kan. Wow, teman-teman, Bro Daniel sangat diberkati sekali ya hari pembahasannya. Cukup dalam, cukup menggugah dan baru ya. Banyak hal yang selama ini nggak kita dengar. Dan mengguncang iman juga. Sekali lagi mengguncang iman ya. Wow. Nah terakhir nih dari teman-teman narasumber, kasih closing statement tentang faith versus logic. Atau faith bersama dengan logic. Ada quotes lagi. Ada quotes lagi terakhir. Dari gue ya. Jadi ya ketika kita mau beriman dalam kehidupan sehari-hari, pertama ya kita harus punya knowledge dulu ya. Ya kita harus tahu dulu siapa sih Tuhan kita, dan kita harus ingat-ingat juga mungkin agak sedikit nambahin tadi, apa sih yang sudah Tuhan lakukan untuk kehidupan kita. Ketika kita tahu dan kita ingat, ya kita bisa terus pegang itu dan kita punya suatu identitas gitu ya. Kita punya suatu hal yang terus kita pegang dalam kehidupan sehari-hari kita, ya kita anak Allah, kita anak Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang sebagaimana selayaknya Tuhan lakukan, dan itu juga didasarkan pengetahuan dan iman akan Tuhan gitu. Jadi itu akan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu juga akan jadi suatu narasi di mana itu juga bisa jadi bukti di mana mengarahkan mereka kepada kebenaran, yaitu hidup di mana hidup kita ditransformasi, hidup kita berubah menjadi lebih baik karena kita mempunyai mempunyai pengetahuan akan yang benar. Jadi dari situlah kita juga bisa share iman kita, karena kita adalah bukti nyata bahwa iman dan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa ya Bro Daniel. Gokil. Panjang ya. Apa-apa. Terakhir dari Angga? Jadi gue pendek aja, faith seeking understanding. Iman itu mencari pemahaman. Ketika lu jadi anak Tuhan yang mengenal dan menerima Kristus, Roh Kudus akan meregenerasi dan melahirbarukan lu, maka rasio dan kehendak di dalam diri kita akan direstorasi sama Tuhan. Sehingga iman kita akan terus mencari pemahaman tentang Tuhan. Wow, luar biasa nih Bro. Jadi closing statement yang sungguh memberkati, dan saya percaya Bro Daniel, saya dan kita semua yang mendengar hari ini memiliki wawasan baru, mendapatkan gambaran bagaimana tentang faith and logic.
Dan saya percaya kita semua diberkati. Sampai ketemu lagi Amin. dalam acara 5G Bye-bye. selanjutnya. Bye. 5G Podcast.